Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devati Safa Azahra dengan nomor induk mahasiswa 22325500013, mahasiswa D3 Akuntansi dari Polinema PSDKU Kota Kediri. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan mengenai Accurate Online. Baik, yang pertama kita buka web dulu Accurate. Lalu kita masukkan, jika sudah mempunyai akun, tinggal masukkan email dan passwordnya saja. Jika belum memiliki akun, kita bisa masuk dengan Google atau daftar sekarang. Ini karena kita sudah mempunyai akun, kita langsung masuk saja. Lalu kita klik data usaha, karena kita akan membuat data usaha baru. Kita beri nama CV Adi Mitra. Lalu kita pilih bidang usahanya, saya pilih yang lainnya. Lalu kita klik buat data usaha. Oke, telah daftar CV Adi Mitranya, kita klik lanjutkan. Nah, sebelum membuat transaksi kita terlebih dahulu untuk melengkapi informasi perusahaan. Yang pertama ada nama perusahaannya, tadi sudah kita isi. Lalu selanjutnya kategori usahanya, kita pilih detail. Lalu untuk tanggalnya, kita pilih dari tanggal 31 Desember 2023, karena kita akan membuat laporan pada awal tahun 2024. Lalu selanjutnya untuk mata uang dasarnya rupiah, dan untuk metode biaya persediaannya adalah Vivo. Kita klik selanjutnya, lalu kita klik selanjutnya lagi. Nah, ini tidak perlu kita centang karena kita akan mengimpor akunnya melewati Microsoft Excel. Oke, kita telah melengkapi info perusahaan tadi. Lalu selanjutnya kita pilih pengaturan, preferensi. Nah, ini untuk mengisi info perusahaan lebih lengkapnya, kita mengisi telepon, faksimili, dan email terlebih dahulu. Telepon sudah, lalu faksimili, lalu kita lengkapi emailnya. Lalu kita lengkapi juga alamatnya. Lalu kita pilih fitur. Lalu kita klik centang pada bagian multi mata uang, karena nantinya kita akan bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Kita klik. Lalu selanjutnya kita pilih menu perusahaan, kita pilih mata uang, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa perusahaan akan bekerja sama dengan penjualan dari luar negeri. Kita klik dulu mata uangnya, kita pilih USD. Kita klik simpan. Kita lihat dulu listnya apakah sudah tersimpan. Jadi dalam transaksi kali ini kita menggunakan dua mata uang. Yang pertama adalah rupiah dan US dollar. Lalu selanjutnya kita akan mengupload akun yang kita buat dulu di Excel pada menu buku besar. Lalu kita klik list. Nah, untuk impor data kita pilih menu yang ini, ada tulisannya impor data. Kita impor dari Excel. Kita pilih dulu filenya, karena ini pada buku besar, kita pilih yang daftar akun. Kalau kita unggah, kita lanjutkan. Ini kita centang, klik lanjutkan.
Kita tunggu hingga berhasil untuk mengimpor datanya. Oke, sebanyak 73 data berhasil diproses. Kita tutup terlebih dahulu. Lalu pada awal tadi data perusahaan kan kita harus memasukkan kas dan bank, barang jasa, pelanggan, dan pemasok. Nah, ini bisa langsung kita impor dari sini. Karena saya sudah memiliki akun perusahaannya, kita memakai akun yang lama. Baik, pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai transaksi penjualan. Nah, pada menu ini kita pilih dulu penjualan. Kita pilih penawaran penjualan. Kita pilih terlebih dahulu pelanggan mana yang akan membeli barang dari perusahaan kita. Contohnya adalah PT Mekarjaya. Kita pilih dulu tanggal berapa? Tanggal 1. Kita contohkan tanggal 1 Januari ya. 2024. Oke, kita pilih dulu barangnya. Contohnya tingku kayu. Nah, di sini itu ada barang yang tersisa di persediaan kita sebanyak 68. Nah, untuk perusahaan Mekarjaya tadi itu memesan sebanyak 20 buah tingku kayu. Nah, di sini langsung terdeteksi jumlah yang harus dibayar. Kita lanjutkan. Lalu misalnya kita memilih lagi barang yang akan dibeli, kita pilih Engsel Premium. Contohnya aku membeli 5 pieces. Kita tes terlebih dahulu agar muncul total harga yang harus dibayar. Lalu kita lanjut. Lalu jika sudah, kita klik proses pemesanan. Nah, setelah diproses akan langsung muncul bahwa pesanan dipesan oleh PT Mekarjaya. Untuk tanggalnya jangan lupa untuk diganti. Lalu sudah langsung terdeteksi nama barangnya juga. Kita pilih dulu gudang, barangnya akan diambil dari gudang mana. Misalnya di sini diambil dari gudang baru. Kita pilih dulu. Kita ubah. Jika sudah, langsung kita proses selanjutnya ke pengiriman. Untuk pengirimannya misalnya kita kirim pada tanggal 3 Januari 2024. Lalu kita buat fakturnya terlebih dahulu. Jangan lupa ya, ubah tanggalnya tadi tanggal 3 Januari 2024. Sudah. Lalu selanjutnya kita proses ke pembayarannya. Nah, proses pembayarannya, transaksinya melalui bank BCA, dan nilai pembayarannya kita klik dulu di hitung nilai pembayaran. Nanti akan muncul total pembayaran yang harus dibayar, sejumlah 17 juta sekian. Lalu untuk tanggal bayarnya jangan lupa dirubah, tanggal 3. Nah, faktur untuk penjualannya sudah dibuat, lalu kita simpan. Sudah ada informasi bahwa penjualannya tadi sudah tersimpan pada akun Grab tadi. Nah, karena pada akun ini saya telah membuat transaksi sepanjang periode bulan Januari. Pada akhir bulan Januari kita lihat pada daftar laporannya. Daftar laporan ini memuat segala transaksi jual beli, beban, dan lain-lainnya. Nah, untuk pencocokan kali ini saya akan menampilkan laba ruginya. Misal, nanti akan tampilannya sebentar. Kita pilih dulu tanggalnya dari tanggal 1 bulan 1 2024 sampai tanggal 31. Ini sudah, lalu langsung ditampilkan.
Nah, berikut adalah laporan laba rugi dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Januari 2024 PT CV Adi Mitra. Lalu misalnya untuk mencari laporannya juga kita bisa pilih dari cari menu dan laporan di sini. Kita pilih yang neraca misalnya. Jangan lupa tanggalnya per tanggal 31 Januari 2024. Lalu kita tampilkan. Nah, ini adalah laporan neraca per tanggal 31 Januari 2024. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio dan grafik dari CV Adi Mitra yang telah saya buat laporannya pada Accurate Online tadi. Nah, untuk di sini tuh ada 4 rasio yang harus dihitung. Pada rasio likuiditas, saya memilih untuk menghitung current rasio dengan rumus aset lancar dibagi utang lancar. Nah, ini tuh didapat dari laporan neraca dan laporan laba rugi. Dan ditemukan bahwa aset lancarnya tadi 479 juta sekian dan utang lancarnya 76 juta sekian yang menghasilkan 6,28. Lalu selanjutnya rasio solvabilitas, saya menghitung debt to equity ratio dengan rumus jumlah utang dibagi jumlah ekuitas, yang ditemukan bahwa jumlah utangnya 241 juta sekian dan ekuitasnya 1,3 miliar sekian yang menghasilkan 0,18. Lalu yang ketiga ada rasio profitabilitas, dan saya menghitung net profit marginnya dengan rumus laba bersih dibagi pendapatan dan menghasilkan 18.400 sekian dibagi dengan pendapatan yang 47 juta yang menghasilkan 0,38. Lalu yang terakhir adalah rasio aktivitas dengan rumus penjualan bersih dibagi total aset rata-rata. Penjualan bersihnya senilai 47 juta sekian dan total asetnya menghasilkan 1,5 sekian yang menghasilkan 0,039. Nah, setelah menghitung pada rasio likuiditas kali ini itu untuk mengatur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. Nah, pada CV Adi Mitra tadi kan sudah menghasilkan 6,28 tadi, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar 6,28 kali lebih besar dari utang lancar. Nah, yang menandakan bahwa likuiditas sangat baik dan kemampuan sangat tinggi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Lalu yang selanjutnya, untuk rasio solvabilitas, tadi perusahaan CV Adi Mitra menghasilkan 0,18 sekian, yang menunjukkan bahwa rasio tersebut berarti utang perusahaan hanya 18% dari ekuitas, yang menunjukkan bahwa struktur modalnya sangat sehat karena perusahaan lebih banyak dibiayai oleh modal sendiri dibandingkan dengan utang. Lalu yang ketiga ada rasio profitabilitas, yaitu untuk mengukur seberapa besar sih laba bersih yang diperoleh dari penjualan perusahaan selama periode Januari tadi. Nah, untuk kesimpulannya bahwa margin laba bersih senilai 38% tadi itu berarti sehat, yaitu perusahaan mendapat lebih laba bersih senilai 0,38 rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan itu sangat baik. Lalu yang terakhir ada rasio aktivitas perusahaan, yaitu untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Nah, untuk kesimpulannya, rasio 0,03 itu sangat rendah, jadi setiap 1 rupiah aset itu hanya untuk menghasilkan 0,03 rupiah penjualan, yang menunjukkan bahwa aset belum dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan untuk mendapatkan pendapatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai grafik tren CV Adi Mitra pada periode Januari. Nah, untuk grafiknya ini saya menganalisis pendapatan, pengeluaran, dan labanya. Untuk pendapatan pada minggu pertama itu senilai 15.500 sekian, minggu kedua kenaikan 22 juta sekian, minggu ketiga tidak ada pendapatan, dan minggu keempat senilai 9 juta sekian. Untuk pengeluarannya pada minggu pertama dan minggu kedua tidak ada, minggu ketiga senilai 375.000, minggu keempat senilai 5 juta sekian. Untuk labanya pada minggu pertama mengalami kenaikan senilai 16 juta sekian, minggu kedua penurunan menjadi 6 juta sekian,
dan minggu ketiga dan minggu 4 mengalami minus 3 juta dan 200.000 sekian. Untuk grafik trennya seperti ini. Ini untuk menggambarkan pendapatan perusahaan, ini untuk menggambarkan laba perusahaan, dan ini untuk menggambarkan pengeluaran perusahaan. Pada minggu pertama menunjukkan bahwa laba dan pendapatan lebih tinggi sedangkan pengeluarannya 0. Jadi pada minggu pertama itu tidak ada pengeluaran perusahaan. Lalu minggu kedua pendapatan itu meningkat namun laba menurun dibandingkan minggu pertama. Karena penurunan labanya juga lumayan signifikan pada CPA Dibeka ini. Lalu pada minggu ketiga tidak ada pemasukan tetapi ada biaya, jadi menyebabkan kerugian. Lalu pada minggu keempat itu keuangan mulai pulih namun masih memerlukan perhatian karena labanya itu menurun atau bahkan minus ya pada grafiknya akibat pengeluarannya yang besar. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan dan penulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.